Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, NIM 19650055. Dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview mengenai teknik pengujian perangkat lunak. Oke, langsung saja. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujian bisa 3-5 kali proyek biasa. Kemudian terminologi. Dalam terminologi ini terdapat reliability. Reliability itu ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Kemudian ada failure. Failure yaitu penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kehendaki. Kemudian ada error. Error ini dia keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan. Jika sistem terus melakukan proses, akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Kemudian ada fault atau bug defects, penyebab atau mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Lanjut, software reliability atau keandalan perangkat lunak. Probabilitas sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu atau EAAA. Definisi tentang pengujian ya. Menurut Pressman 2005, testing is the process of exercising a program with the specific intent of finding errors prior to deliver to the end user. Pengujian adalah proses latihan program dengan maksud khusus untuk menemukan kesalahan sebelum dikirim ke pengguna akhir. Menurut EAA, yang pertama itu the process of operating a system or component under specific condition, observing or recording the result and making an evaluation. Yang kedua, the process of analyzing a software items to detect the difference between existing and recorded condition and evaluate the future of the software items. Definisi tentang testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Are we building the system right? Mendeteksi error, validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Kemudian proses testing, perancangan dan performa dari testing ditangani seluruhnya dalam proses pengembangan software. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa fase, diawali pada tahap perancangan dan diakhiri ketika software diinstal pada sisi pelanggan. Proses setting ini digambarkan dalam gambar ya. Lanjut, tujuan pengujian PL ya.
Yang pertama itu menemukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari PL yang diuji. Yang kedua, membuat PL yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi PL yang berkualitas. Yang ketiga, melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif ya. Yang kelima, test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir, pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Lanjut, prinsip pengujian. Harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Kemudian harus direncanakan sejak model dibuat. Prinsip Pareto 80% error uncovered. Kemudian dari lingkup kecil menuju yang besar. Tidak bisa semua kemungkinan diuji, kemudian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Ada metode pengujian yaitu struktural atau white box, di mana white box testing adalah sebuah strategi pengujian software untuk memverifikasi struktur internal, desain, dan detail implementasi sebuah aplikasi. Kemudian ada fungsional atau black box. Black box testing dapat menguji fungsi atau fitur tertentu dari software yang sedang diuji. Misalnya kita bisa memeriksa apakah mungkin untuk masuk menggunakan kredensial pengguna yang benar dan tidak mungkin untuk masuk menggunakan kredensial yang salah. Kemudian tingkatan testing. Yang pertama ada unit testing. Testing penulis kode-kode program dalam suatu unit terkecil secara individual. Kemudian ada sistem testing. Proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Yang ketiga ada acceptance testing. Testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Kemudian ada test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, memasukkan kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan black box testing. Yang kedua, untuk melakukan white box testing. Kemudian ada white box testing, yaitu metode basis path testing dan memakai notasi flow graph. Kemudian struktural white box menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem, kemudian menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi. Semua komponen diuji, jadi semuanya komponen itu diuji dalam struktural atau white box. Kemudian lanjut, metode pengujian black box perangkat lunak. Nah, fungsional atau black box, fungsi pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Kemudian black box testing atau equivalence protianing. Contoh input npm dalam simak ya, jika dikosongi, jika diisi dengan format yang salah, jika diisi dengan npm yang benar. Oke, lanjut, black box testing analisa atau nilai batas. Yang pertama, menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Kemudian yang kedua, menguji nilai maksimal dan minimal. Yang ketiga, menerapkan 1 dan 2 untuk output. Yang keempat, menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Kemudian black box testing perbandingan. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan
menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Yang kedua, skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Kemudian skenario pengujian khusus, ada pengujian GUI, ada pengujian arsitektur klien atau server, ada pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, dan juga ada pengujian sistem waktu nyata. Lanjut, ada strategi pengujian PL yang dimana ada Big Bang, pengujian perangkat lunak secara keseluruhan setelah seluruh komponen perangkat lunak selesai dibuat, dan ada incremental, yaitu pengujian secara bertahap. Nah, ini merupakan pengujian incremental ya, secara bertahap. Jadi dari requirements, kemudian ke primary, kemudian ke detailing, habis itu ke codingan, baru ke unit testing, menuju ke integration, dan terakhir ke sistem testing. Kemudian lanjut, ada strategi pengujian perangkat lunak, yaitu pertama membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Yang kedua, kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, meliputi perancangan desain tes case, pelaksanaan koleksi data, dan evaluasi. Kemudian ada strategi pengujian, dimulai dari unit testing terhadap source kode hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Oke, kita lanjut. Ada integration testing ya, atau bottom up integration. Regression testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Kemudian ada smoke testing ya, test daily untuk proyek jenis kritis waktu. Lanjut, validation testing disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer atau berdasarkan dokumen SKPL. Kemudian alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendala. Kemudian ada beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tidak terkendali. Kemudian sistem testing. Nah, menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya yaitu recover testing jika sistem failure. Kemudian ada security testing jika terjadi serangan. Kemudian stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, dan performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Kemudian ada debugging. Debuggingnya di mana dalam debugging ini memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing atau yang sukses. Kemudian kaidah dasar sebelum debug itu, yang pertama, apakah penyebab debug itu dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain. Kemudian apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya. Jadi itu ada tahapan-tahapan juga ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.